Wow, ini luar biasa kata-katanya. Kalau perang ngumpet dalam rok istrinya. Kalau TIJ, mereka kalau perang ngumpet di ketiak bininya. Oh, betul. Ngumpet di rok bininya, betul. Diserang sama TIJ, padahal diserang pakai perang congor. Si Bahar ngumpet di ketiak bininya. Di bawah rok istrinya. Cakep. Buktinya mana? Buktinya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Keren nih Kiai Mat gua nih. Gitu dong. Lawan pentololan, penggoblokan, penjajahan. Walaupun penjajahan yang mereka gencarkan sekarang penjajahan pola pikir. Menakut-nakuti kita dengan persekusi murahan mereka. Berkedok tabayun. Wow, ini luar biasa Kiai Mat ya. Mari kita dukung Kiai Mat saudaraku untuk mencari kebenaran bukan mencari kesalahan. Oke, saya buka dulu pidato Kiai Mat terbaru ya. Saya tertarik di sini ada beberapa hal yang saya sangat suka. Yang menurut kalangan odong-odong ini provokasi. Menurut saya bukan. Bahkan hampir semua ceramah para odong-odong yang provokatif. Bahkan menyimpang dari makna yang sesungguhnya dalam kita beragama. Komando pada masa damai. Bentar. Di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Betul Kiai. Aneh dukung pokoknya Kiai Mat, mantap, the best lah. Ketar-ketir kan? Ketar-ketir. Baru Kiai Imat. Nggak naik mobil komodo. Nggak bawa budak 7 juta umat. Enggak. Baru Kiai Imat dah ketar-ketir kalian. Makin nampak ketololan, kebodohan, bahkan kebohongan kalian. Ada orang ngajak-ngajak perang. Megangin mic, teriak-teriak. Siap perang, siap. Siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Asik, betul Kiai. Betul Kiai Imat. Itu yang sering saya teriakkan ke mereka. Mereka naik mobil komodo, berdiri depan Monas. Habis itu teriak-teriak. Caci maki orang, ngajak jihad. Entah apa. Perang mana? Dulu si Rizik datang ke Aceh, katanya kalau ada daerah-daerah yang ingin memperebutkan kemerdekaan dari Indonesia, yang melawan pemerintah, dia akan kirimkan laskar. Tuh Papua, mana? Tae semua. Asik, gaya Kiai Imat, asik. Pokoknya mantep dah. Wah, luar biasa Kiai kita ya. Walaupun dia kagak sering nyebutin saya dari ini, yang penting isi ceramahnya sangat membangkitkan semangat kita dalam mengisi kemerdekaan, bukan untuk mencaci maki orang, menghina orang, menganggap leluhur kita yang paling berjasa terhadap tanah air ini. Dari Sabang sampai Merauke, semua daripada kita ini punya peran leluhur kita. Ada yang berperan sebagai pejuang, ada yang berperan sebagai pengkhianat. Ya. Nanti kalian akan nemu siapa yang keturunan pengkhianat, siapa yang keturunan pahlawan atau pejuang. Ya iya Kiai, sama siapa Kiai? Aneh kagak tahu sama siapa mereka perang. Sama bininya. Kalau di Aceh ada namanya perang kutnya. Perang kutnya itu kalau diartikan priak kutang. Priak kutang itu adalah merobek BH. Aduh, ya Allah. Kita kagak ada musuhnya. Betul? Iya, giliran ada musuhnya kagak berani, Kiai. Sama TIJ, mereka kagak berani. Ya. Sama jenengan, mereka kagak berani. Sorak-sorak perang. Gua tantang perang terang-terangan dengan komplotan si Bahar, kagak ada yang berani nyaut. Yuk kita perang kalau memang mau perang.
Takut miskin aja takut, apalagi mati. Perang sama siapa? Perang sama polisi. Bukan ente. Perang sama tentara. Anda mau memberontak negeri. Iya. Nggak ada penjajah. Kita aman-aman. Ada penjajah Kiai. Di sini saya klarifikasi sedikit Kiai Imat. Ada penjajah. Penjajahnya ya mereka mencoba ingin menjajah kita. Makanya kita bangkit. Jangan mau dijajah oleh mereka. Itulah sejatinya penjajah. Waktu perang zaman Belanda, leluhur mereka bekerja sama dengan Belanda. Jadi kalau ada yang nanya, ada enggak leluhur kami yang menjajah kalian? Ada. Mereka kerjasama dengan Belanda, artinya mereka menjajah. Ikut-ikutan menjajah. Ya, iya. Sekarang mau mencoba menjajah, teriak-teriak perang. Perang dari mana? Sakarepmu lah. Negeri. Nggak ada penjajah. Kita aman-aman saja. Ya benar, kita aman-aman saja seandainya mereka kagak ada Kiai. Justru karena ada mereka, rusuh di mana-mana. Ya, kalau udah rusuh mereka kabur. Nanti udah selesai, udah damai, baru mereka muncul lagi. Kamilah pejuang, ini darahnya, ini begini, bangsa lap darah. Licik sekali Kiai, ya. Ngadain acara pada suka hari ini aman tentram. Betul, Betul nggak? betul. Malam kemarin saya ceramah ditolak, menolak Imaduddin, pemecah belah umat. Ya. Saya datang tengah. Saya juga dibilang begitu sama mereka, pemecah belah umat. Bahkan saya diadu sesama Aceh. Cuman ada segelintir orang yang ngaku orang Aceh, yang memang tololnya nggak ketulungan, ya ikut mereka. Karena orang-orang ini memang nggak tahu diri, siapa diri mereka, malah nyembah-nyembah ke sana. Nggak sadar. Ah, itu ada Kiai ya. Baik, coba mana? Kagak ada yang ngomong. Waduh, Kiai jangan gitu. Ketar-ketir biji peler mereka. Kalau sempat ente tantang begitu, Kiai. Mana? Coba. Ya, kagak ada. Biasanya kalau ada yang bahas mereka, langsung, oh begini, begitu, digeruduk. Gua mana? Kiai Imat mana? Kagak berani. Kita sudah bisa ukur, saudara, keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November. Betul. Betul. Orang-orang yang berani, yang benar-benar pemberani adalah sejatinya orang-orang yang memiliki turunan darah daripada pejuang. Bukan keturunan daripada penjajah. Bukan keturunan daripada ante-ante penjajah atau pengkhianat bangsa. Itu jelas. Mereka beraninya kreak-kreak rame-rame kemudian adu domba sesama kita. Mereka kan tidak mau mengotori tangannya. Artinya ya mereka memasang budak-budak mereka untuk mempersekusi orang-orang tua, mempersekusi anak-anak, ibu-ibu. Kalau mereka mana ada nyalinya? Nyali itu mereka udah patungan kayak gitu. Otak secomberan, otak kagak ada, nyali kagak ada. Ngaku pejuang. Saya sependapat dengan pernyataan Kiai Imat. Orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ada di kolom meja ataupun ada di rumah-rumah Belanda. Mereka bersembunyi di rumah-rumah Belanda. Jadi centeng-centeng Belanda. Begitu jawabannya Kiai ya. Saya jawab ya mewakili mereka nih. Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Di dalam ini, di dalam tempat-tempat bordir punya Belanda, dalam diskotik-diskotik Belanda, di rumah-rumah Belanda, di situ mereka. Mereka bukan orang perang, cuman koar-koarnya, gaya selangit, badan besar, nyali kagak ada. Makan banyak, badan besar, gaya meyakinkan, tampang meyakinkan, sangar. Tapi ya memang berani gerudukan, yang digeruduk pun kakek-kakek, aki-aki.
Kalian simak dan kalian buktikan sendiri kenyataan di lapangan. Mana? Ketika 1825 Perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ada di rumah Belanda. Ada di rumah Belanda. Mijat-mijat kaki menir, mijat-mijat kaki jenderal Belanda, itu kerja mereka. Begitu ada peluang ya dagang. Bukan darah pejuang mereka, darah dagang. Darah dagang dengan darah pejuang beda. Darah pejuang itu akan menghidupkan perjuangan. Darah dagang itu akan cari makan di dalam perjuangan. Hidup numpang dari perjuangan. Cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati. Ente, anak keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane. Dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondo, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang, agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu, ente dan keluarga ente ada di mana? Ngumpet Kiai. Di Aceh juga ada. Jadi pengawal Senohogronyo. Keluarga mereka. Kemudian seolah-olah sebagai pemimpin perang, dikasih jabatan sebagai panglima perang, habis itu dikasih 1000 gulden, pulang ke tanah Arab. Begitu sejarah kami, Kiai. Ya, ini cocok ini. Ya. Ketika Sunan Ampel datang ke Banten, pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten. Kemudian Sunan Ampel kagak diterima oleh orang-orang Banten. Kenapa? Karena dia bukan orang Banten. Sunan Gunung Jati ngejar Sunan Ampel pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten itu? Gunung Santri ya. Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin santri. Orang-orang nggak ada yang mau masuk Islam. Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten. Betul, mereka datang, Islam sudah ada di bumi Nusantara. Mereka ngaku-ngaku sebagai pahlawan pejuang Indonesia sudah merdeka. Ya seperti itu bangsa lap darah. Lap darah, kalian tahu bangsa lap darah? Bangsa lap darah gini, ketika ada sebuah peperangan, dia kabur. Nggak mau rugi, nggak mau mati. Setelah damai, mereka pulang. Pulang bergabung dengan orang-orang, kemudian ada darah di situ, darah kambing, darah ayam, dioleskan di baju mereka. Kemudian sok-sokan, sayalah panglimanya, sayalah yang berperang. Itu gaya-gaya mereka. Saya terhafal, mulai dari Menir Uthman, sampai ke Menir Rizik ya. Bukan, Mufti Petamburan, mencontoh daripada Mufti Batavia. Di mana kerusuhan 98 mereka tidak ikut. Setelah kerusuhan baru mereka muncul. Ya. Iya, muncul sebagai pahlawan padahal mereka orientasinya ke sana. Ya. Iya. Yang mau masuk Islam, Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten. Dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya. Lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Jika video ini sampai Sadis. Asik, Kiai. Mau masuk Islam, Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten.
Dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya. Lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Kemudian kata Sunan Gunung Jati, kata Sunan Ampel, wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten, kamu diterima di Cirebon, wajar, kamu punya ibu orang Cirebon. Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten, gak bakal diterima. Saya pengalaman, di Banten gak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam, karena yang nyebarin saya bukan orang Banten. Terus gimana? Wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten. Ente wirid hijib maghrobi, cewek cantik orang Banten, ambil jadi dia istri. Itu kayak dari sini juga, kalau datang kemana nikahin, kemudian nyebarin agama, dan itu kita contohkan, Kiai. Ya, nikahi, sebarkan agama, sebarkan budaya kita. Ada cewek cantiknya di kaum Banten. Akhirnya mau Nyai kaum Banten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati. Kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten, dan akhirnya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam diterima. Li'anna lisanahu lisanu Banten wa adatahu adatu Banten wa hum ya'tarifuna bi'annahum kahwa bi'annahu kahum. Orang-orang yang berpikir seperti ini dalam cara-cara menyebarkan agama Islam di Nusantara tidak akan mengalami benturan dengan orang-orang Indonesia. Dan hampir seluruh para wali-wali yang ada di Indonesia, min Aceh ila Lampung, wa min Merak ila Banyuwangi, wa min Bali ila NTT, wa min Maluku ila Papua, ada cara-cara pernikahan yang ditempuh untuk menyebarkan agama Islam. Ini cocok dengan sejarah kita, bukan sejarah halu. Bukan Tuanku Imam Bonjol itu kakeknya Rizik. Kemudian Pati Gajah Mada jadi Ahmada. Itu dongeng. Kalau ini sejarah. Sama seperti sejarah yang masih disimpan di Aceh juga. Walaupun tingkat keberhasilan mereka di bumi Indonesia bermacam-macam, tetapi caranya satu, cara tasamuh, toleransi, saling asah, saling asih, menyentuh hati, bukan dengan kekerasan dan perang. Betul. Ini ada orang yang kekerasan. Dengan kelembutan, dengan akhlakul karimah, dengan uswatun hasanah, bukan teriak-teriak pakai mobil komodo. Keheningan. Orang lagi damai dia, saya paling berani. Kita siap perang, takbir. Allahu Akbar. Hajar, Kiai. Kata polisi, saya juga Allah Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allah Akbar, itu Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Giliran zaman Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Gitu jawabnya ya. Perang. Jangankan perang, di negaranya perang gak pulang bantu. Seharusnya kan pulang bantu negaranya sendiri. Ada orang-orang bangsa kalah perang, datang ke daerah perang, bekerja sama dengan penjajah. Siapa yang lebih kuat, mereka condong ke sana. Itu mental penjilat, mental mereka. Hampir semua yang saya kenal di kalangan mereka seperti itu. Siapa yang kuat, siapa yang berduit, siapa yang punya uang, mereka condong ke sana. Inilah model-model penjilat seperti ini.
Ya, leluhur kita bukan model penjilat seperti ini. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah. Gimana urusannya? Iya, Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? kagak ada. Enggak nih dari suhada 10 November. Kagak ada. Kagak. Setuju. Kagak ada mereka. 1888 perang Cilegon. Kagak ada yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Betul, itu si Usman itu. Menir Usman itu yang buat fatwa seperti itu. Cocok sejarah kita Kiai Imad. Makanya aneh dukung ente daripada sejarah ngawur kaum odong-odong ini. Di Aceh juga kagak ada mereka. Mereka justru dikasih uang sama Belanda suruh pulang langsung pulang ke tanah Arab sana. Gagak gayanya wow. Bahkan meninggalkan para mujahid-mujahid yang dipimpin olehnya. Pulang dia ke tanah Arab sana. Hari ini keturunannya yang ngaku-ngaku sebagai cucu pejuang. Saya ingat kisah Bani Israel kepada Nabi Musa ngajak perang. Hei Nabi Musa, ayo kita perang. Kita kalahkan orang-orang Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan. Sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita, Bani Israel. Besok kita akan perang. Siap! Diem aja. Itu yang takbir-takbir kemarin kagak ada yang mongol. Betul. Yang ada apa yang mereka katakan? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Hai Musa, kamu ini yang pergi sama Tuhanmu. Peranglah kamu dengan Tuhanmu. Kami di sini duduk enak-enak. Itu orang Bani Israel. Orang Yahudi. Batak Yahudi itu kimujib begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Ngapain gua katanya mati nanti. Keren juga Kiai gua ini ya. Wah, idola baru gua nih. Ya, wah, terinspirasi bener nih. Suka gua. Di Aceh ada juga orang-orang seperti itu. Disebut di sini sebagai orang-orang Arab yang koh tali onta Nabi. Artinya tukang potong tali onta Nabi. Ya. Jadi gini ceritanya. Kalau diajak perang, selalu ada alasan. Demam lah, sakit kepala, flu, diare. Kalau diajak perang. Kemudian nggak punya alasan lain. Dilepasin onta Nabi. Dipotong talinya sama mereka supaya mereka nggak jadi perang, nggak jadi ikut perang. Ada di Aceh istilah-istilah seperti itu. Ya, memang mereka. Saya pelajari ini Habib. Ini kayaknya orang-orang keturunan yang koh tali onta Nabi, yang potong tali onta Nabi ini. Banyak beredar itu di kalangan kita orang-orang seperti itu. Dikenal di sini. Kalau diajak perang nggak mau, kabur dulu. Udah selesai perang datang, saya yang mendamaikan. Sayalah pahlawannya. Saya yang membuat proposal. Kemudian, ngapain gua katanya mati nanti. Paling takut orang Yahudi pada kematian, saudara. Orang Yahudi paling takut mati. Itu ciri Yahudi pertama. Yang kedua, penakut tapi sok berani. Iya, setuju aneh. Kiai penakut tapi sok berani. Di depan pendukungnya, takdir saudara, kita akan melawan, siap menumpahkan darah. Kalau ada yang berani nyenggol kita begini, gua senggol, kagak ada yang berani. Hah? Kagak ada. Damai. Kalau masa perang datang, ngumpet di bawah rok istrinya. Wow, ini luar biasa kata-katanya. Kalau perang ngumpet dalam rok istrinya. Wah, lebih kasar dari kata-kata TIJ nih. Kalau TIJ, mereka kalau perang ngumpet di ketiak bininya. Oh, betul. Ngumpet di rok bininya, betul.
Diserang sama TJ, padahal diserang pakai perang Congor. Si Bahar ngumpet di ketiak bininya. Si Sodik dulu, teman mereka, Al-Habib Ja'far Sodik lotos. Al-Habib Asli Ja'far Sodik lotos. Diserang sama TJ, ngumpet di ketiak bininya. Bininya suruh sodor ke depan, suruh maju. Suruh telepon TJ. Dia yang bikin masalah, dia yang ngumpet. Betul. Itulah gerombolan odong-odong ini. Makanya saya suka. Di bawah rok istrinya. Cakep. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Nggak ada. Saya udah cari. Coba yang pura-pura berani itu. Yang kelompok mereka yang masuk syuhada itu pun klaim mereka yang di kilometer 50. Cuman itu yang ada dari kelompok mereka. Itu pun orang kita ya kan? Itu. Kalau ditanya, gerombolan odong-odong ini ada nggak yang mati sebagai syuhada? Ada. Di jalan yang lurus. Siratal Mustaqim. Kilometer 50. Nah, itu 6 orang. Nah, gua bantu ya, gua bantu. Kalau ada yang bilang kagak ada, gua bilang ada. Ada mereka syuhada 6 orang. Nah, klaim mereka juga. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubedillah, ada nggak yang mati di medan perang? Kagak ada. Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali. Jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubedillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Keren nih Kiai Mat gua nih. Gitu dong. Lawan pentololan, penggoblokan, penjajahan. Walaupun penjajahan yang mereka gencarkan sekarang penjajahan pola pikir. Menakut-nakuti kita dengan persekusi murahan mereka. Berkedok tabayyun. Wow, ini luar biasa Kiai Mat ya. Mari kita dukung Kiai Mat saudaraku untuk mencari kebenaran bukan mencari kesalahan orang lain.